Oke bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel gue Sinya Trading. Jadi di video kali ini gue bakal trading lagi. Tapi di video kali ini gue trading gak pakai analisa candlestick. Kita kembali ke awal. Jadi gue hari ini trading pakai signal trading. Nah, tampilan awal binomo kan gini. Jadi bagi kalian yang mau trading pakai signal juga, mau ngikutin arahan dari signal, kalau kalian nanya, bang gimana cara dapatin signalnya, kalian bisa gabung ke grup VIP gua. Gratis ya, nggak ada dipungut biaya apapun. Palingan kalian itu ngeluarin uang buat kalian deposit. Nah jadi setelah kalian gabung ke grup VIP gua, nanti di sana kalian gua kasih signal trading setiap hari ya, gratis 24 jam, PDF candlestick, dan diajarin sampai paham. Nah jadi kan tampilan awal binomo kan gini. Tampilan awal binomo kan gini, bentar ya, gua tampilan awal binomo kan gini. Jadi bagi kalian yang mau trading menggunakan signal trading, kalian tuh pindah dulu di time frame 1 menit. Terus grafiknya ini kalian pindah ke lilin. Nah setelah kalian ubah ini, jadi kalian tuh trading dalam waktu 1 menit aja. Pilih yang paling awal ini ya. Nah kalau yang paling awal ini 1 menit. Bagi ini ya, gua ajarin bagi yang masih belum bisa ya. Jadi kalau yang udah bisa tinggal simak aja. Jadi sekali lagi gua jelasin, kalau kalian mau trading menggunakan signal trading, kalian ubah dulu time frame-nya ke time frame 1 menit, terus grafiknya ke tipe lilin. Nah nominal open posisi. Nah nominal open posisi itu yang paling bagus tuh 1% dari modal kalian. Nah karena kan modal gua kan 19 juta nih, 1% dari 19 juta 190. Nah jadi gua maksimal tuh open posisi di 190.000. Tapi karena gua lebih cari aman, jadi gua open posisi di bawah 1% dari modal gua, yaitu 140.000 aja. Nah jadi kenapa gua tadi open buy, karena di sini ada signal ya, yaitu di market crypto IDX. Signalnya ini waktu Indonesia Barat. Kalau kalian waktu Indonesia Tengah, kalian tinggal lewatin aja 1 jam waktunya. Jadi kalau di sini waktu Indonesia Baratnya 14 lewat 27 menit, di sini 15 lewat 27 menit. Nah karena kan kenapa gue tadi open posisi buy, karena tadi ada signal 14 lewat 27 buy. Jadi gue open di sini 15 lewat 26, di detik sininya 31. 15.27 di detik sininya 31 buy. Makanya gua tadi profit. Terus kita tunggu signal yang kedua ya. Nah, di sini kan ada signal nih 14 lewat 41 buy. Nanti gua contohin gimana cara gua open posisinya pakai signal. Jadi 14 lewat 41 buy. Nah, karena gua waktu Indonesia Tengah, jadi gua open posisi di waktu 15, pukul 15 ini. 15 lewat 41 nanti. Di detik yang ini, di detik 31 gua open buy. Nah, karena ini kan masih 11 menitan, jadi videonya ini gua jeda dulu ya. Mungkin ketika signalnya udah dekat nanti gua lanjut lagi. Oh ya, gue ingatin bagi kalian yang mau belajar, kalian bisa gabung ke grup VIP gue ya. Dan bagi kalian yang masih belum bisa analisa, kalian bisa tonton video gue, yaitu cara trading menggunakan analisa candlestick.
Videonya udah gua taruh di deskripsi gua. Jangan lupa di subscribe channel gua ya, mohon dukungannya, di like, share, dan komen. Nanti gua lanjut lagi ya. Oke, gua lanjut lagi ya. Jadi signalnya sekitar 5 menitan lagi. 14:41 by. Karena gua waktu Indonesia Tengah jadinya 15:41 by. Nah, oh ya, kalau ada yang nanya, "Bang, kan tradingnya udah pakai signal, kok nggak open posisi di langsung 14 juta aja?" Nah, itu karena apa ya namanya? Karena gua menerapin trading dengan money management. Kalau kalian trading menggunakan money management, pasti kalian tuh bakal profit terus. Gak mungkin kalian tuh kalah, karena money management ini yang mengatur batas profit kalian. Batas profit yang ideal tuh 5% dari modal per harinya. Kalau batas loss itu kalian atur sendiri aja, misalkan udah loss 50 off. Nah gitu. Terus gua mau bilang, gimana pun caranya atau tekniknya, gak ada strategi yang 100% profit di binomo ini. Nah, jadi walaupun gua trading menggunakan signal, makanya gua open posisi di 140, nggak di 14 juta, karena walaupun gua trading pakai signal ini nggak ngejamin profit. Jadi kalau gua kan trading menggunakan money management, open posisi di 1% dari modal. Misalkan nih di tembakan pertama dari signal ini kan, anggap aja di signal 14:41, gua kan nembaknya di 15:41 by. Nah, itu tuh nggak ngejamin langsung profit. Bisa jadi di tembakan pertama itu loss, lalu profitnya di kompensasi pertama, bisa jadi gitu. Nah, makanya kalau kalian open posisi di 14 juta langsung, misalkan loss, saldo kita kan sisa 5 juta, itu nggak bisa kompensasi, bakal loss. Tapi kalau open posisi yang ideal yaitu 1% dari modal, misalkan kalian open posisi di 140, misalkan loss kan dikali 2,5, open posisi yang kedua ya, jadi 350. Nah, misalkan di 350 itu profit, kekalahan kita yang di 140 ini bakal tertutupi oleh kompensasi pertama kita tadi. Nah, makanya gua saranin kalau trading tuh money management tuh harus main. Jadi gitu jawabannya. Kalau ada yang nanya kenapa nggak langsung open posisi di 14 juta aja, kan udah pakai signal misalkan gitu ya. Jadi signal ini nggak ngejamin juga buat profit. Bukannya signalnya nggak apa ya, nggak jos sih, maksudnya tuh gimana ya, ya susah sih dijelasin. Kalau akurasi profit dari signal ini 90%, tapi bisa jadi profitnya di kompensasi pertama atau kompensasi kedua. Intinya kalau saldo kalian banyak, kalian cari profit tuh enak. Udah 15.39, jadi di 15.41 buy. Kita open posisi di 140. Nah, jadi gua mau jelasin cara open posisinya. Kan 15.41 buy. Jadi kita open posisi itu di 15.40. Waktunya tuh di 15.40, di detik sininya di detik 31. Nah, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 buy. Nah, ketinggian. Nah, gitu cara open posisinya gitu. Misalkan di signal kan 15, di signal kan 14.41, karena signal ini waktu Indonesia Barat dan gua pakai waktu Indonesia Tengah karena gua ada di
Kalimantan ya, jadi waktu Indonesia Tengah, makanya gue open posisi di 15.41. Jadi gue nggak open posisinya tuh di 15.41, gue open posisi itu di 15.40 yang detik sininya 31, kurangin 1 menit ya. Nah jadi misalkan ini nggak profit, kita siapin kompensasi 140 dikali 2,5 yaitu 350.000. Nah benar kan, signal itu nggak ngejamin 100% profit, cuman akurasi profit dari signal 90%. Misalkan ini loss, oh ternyata profit, nggak jadi kita buat kompensasi. Nah di video yang pertama kali gua trading pakai signal itu ada contoh video gua loss di tembakan pertama, jadi gua profitnya itu di kompensasi kedua. Jadi walaupun kita udah pakai signal, kalian jangan barbar gitu OP-nya, paling nggak harus 1% dari modal. Deposit yang ideal menurut gua tuh 1.500.000. 1% dari 1.500.000 kan 15.000, sedangkan yang paling rendah kita open posisinya 14.000, itu udah di bawah 1%. Jadi bagus sih kalau menurut gua kalau kalian deposit 1.500.000. Jadi kalian tenang gitu. Jadi kalian open posisinya di 14.000 aja, tinggal ngikutin arahan dari signal. Kalau misalkan tembakan pertama loss, kalian tinggal kompensasi. Cara kompensasinya yaitu 14.000 dikali 2,5, yaitu kalian open posisi di 35. Kompensasi itu open posisinya sama arah ya. Misalkan kan di signal buy, ternyata loss di tembakan pertama tadi, jadi kalian open posisinya di 35.000. Karena kalian open posisi awal 14.000, kalian buy lagi di detik pergantian candlenya tuh, jangan telat. Kalau misalkan kalian open posisi 35, kalian loss lagi, jadi kalian kompensasi kedua yaitu 35.000 tadi kalian kalikan 2,5 lagi yaitu 88, jadi kalian open buy lagi. Nah gitu. Mungkin gue open posisi 1 kali lagi ya, nungguin signal. Di sini di signal ada 14/54 sell, jadi gue open posisinya di 15/54 sell. Jadi mungkin nih gue jeda lagi ya, pas signalnya udah dekat nanti gue sambung lagi. Gue mohon maaf kalau penjelasan gue terbata-bata atau kurang jelas ya. Jadi intinya kalian tuh pahami sendiri aja lah gitu, tonton terus. Kalau kalian nggak paham, nanti kalau kalian nonton terus kalian bakal paham kok. Nanti gue sambung ya di 15/54 sel. Oke, gue lanjut lagi ya. Jadi di signal tadi 14/54 sel. Nah karena gue waktu Indonesia Tengah kan udah gue sebutin tadi, jadi gue open posisi di 15/54 sel, sekitar 4 menit lagi ya. Nah oh ya, jadi gue ingetin nih, misalkan nih tren sedang kuat, contohnya gimana ya, signal ini dipakai bagusnya buat market yang kayak gini, yang gini, yang masih termasuk sideways gitu. Kalau ngebentuk tren, misalkan tren kuat naik, candlenya tuh hijau terus, lebih baik kalian ikuti tren, jangan ngikutin signal. Misalkan di signal sell tapi tren kuat naik, tuh pasti gua jamin loss. Jadi kalau tren kuat naik di signal sell, lebih baik gak usah diikutin dulu, signalnya di skip aja, karena lebih baik ikutin tren yaitu buy.
Nah jadi sekitar 3 menitan lagi ya. Mungkin ini open posisi gue yang terakhir. Jadi bagi kalian yang baru gabung, jangan lupa di subscribe biar nggak ketinggalan video gue selanjutnya, entah itu pakai analisa candlestick lagi atau pakai signal lagi. Dan bagi kalian yang udah nge-subscribe channel gue ucapin terima kasih banyak karena udah mendukung gue. Jadi ini open posisi gue yang terakhir. Kalau kalian mau nonton gue trading pakai signal yang lainnya yang ada contoh kompensasinya karena gue loss di tembakan pertama, videonya udah gue taruh di deskripsi ya. Dan bagi kalian yang mau belajar, gue nggak maksud ngajarin juga sih, cuman sama-sama belajar aja gitu. Kalian bisa baca deskripsi, kalian bisa gabung ke grup VIP gue. Jadi kita siap-siap open posisi ya di 15.54 sell. Jadi kita open posisinya tuh di 15.53. Nah ini kan udah 15.53, tinggal tungguin di detik 30. Maksudnya di detik 31 nya, karena itu detik 30 itu detik pergantian candle. Nah jadi 15.54 sell. Jadi kita open posisi di 15.53, di detik ininya 31 sell, 32 31 sell. Nah, kalau ini loss, makanya setiap open posisi itu harus kita siapin kompensasi terus. Kalau ini loss, kita siapin dulu kompensasi pertama yaitu 140.000 dikali 2,5 yaitu 350.000. ...30 detik lagi. Apakah ini profit atau enggak? Kayaknya dorongan naiknya juga cukup kuat ya. Tipis. Misalkan ini ke sliding, kita loss, kita sell lagi, jangan open buy. Kita kompensasinya searah 3 ya, oke, kita profit ya. Nah jadi di sini menunjukkan bahwa signal itu akurasi profitnya 90%. Dari tadi kita open posisi nggak ada loss ya masih. Nah kalau kalian mau nonton yang ada lossnya, yang gua pakai kompensasi, videonya udah gua taruh di deskripsi. Jadi mungkin video gua minggu ini cukup sampai di sini dulu ya. Gua ucapin terima kasih banyak. Jangan lupa di subscribe dan tungguin video gua di minggu selanjutnya. Bisa itu gua trading menggunakan analisa candlestick atau pakai signal. Hari ini gua pakai signal karena beberapa hari ini menurut gua market susah banget, sumbunya panjang-panjang. Oke, gue ucapin terima kasih banyak ya. Sampai sini dulu.